Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Faslun tawiki ku ana fasal suwiji surutut tayammumi utawi pira-pira syaraté tayamum iku asyratun ana 10. Ayakuna nyatane yen to ana apa tayamum iku biturabin tetep kelawan lebu. Wa ayakuna lan yen to ana apa aturabu lebu iku tahiron kang suci apa turab. Wa alla yakuna lan yen to ora ana apa turab iku musta'malan wus den gawe ngilangi hadas ai fi rafil hadathi tegese ing dalem ginawe ngilangi hadas. Wa alla yukhalitahu lan yen to ora nyampuri ing turab apa daqiqun glepung wa nahwuhu lan sepadane daqiq. Wa ayyak sudahu lan yen to nejo sapa al mutayammim ing turab. Wa ayyam saha lan yen to ngusap sapa al mutayammim wajhahu ing wajahe al mutayammim wa yadaihi lan ing tangan lorone al mutayammim ngusap bi dharbataini kelawan rong pukulan. Wa ayyuzila lan yen to ngilangi sapa al mutayammim an najasata ing najis awalan ing dalem kawitane. Wa yajtahida lan yen to nemen-nemeni sapa al mutayammim fil qiblati ing dalem arah kiblat qablahu ing dalem sadurunge tayammum. Wa ayyakuna lan yen to ana apa at-tayammumu tayammum iku ba'da dukhulil waqti tetep ing dalem sause manjinge wektu. Wa ayyatayammama lan yen to tayamum sapa al mutayammim likulli fardhin krana arahe saben-saben ibadah fardu siji. Dalam pasal ini menerangkan tentang syarat-syaratnya tayamum. Seorang mau melakukan tayamum itu ternyata ada perkara-perkara yang harus dilalui, yakni syarat tayamum itu jumlahnya ada 10. Yang pertama ayyakuna biturabin, keberadaan tayamum itu harus menggunakan debu. Selain debu itu tidak sah untuk digunakan tayamum. Yang kedua wa ayyakuna turabu tahiron, adanya debu itu harus suci, tidak boleh debu yang terkena najis ataupun yang lainnya. Ini berlandaskan kepada firman Allah liqauli ta'ala fatayammamu sa'idan thayyiba ay turaban tahiran, yakni kita harus menggunakan, kita bertayamum itu harus dengan sa'idan thayyiban dalam artian ay turaban tahiran, yakni dengan debu yang suci. Kemudian syarat yang nomor 3 wasalis alla yakuna musta'malan, debu itu bukan debu yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas ataupun istilahnya adalah musta'mal, ataupun debu yang terkena najis, yakni debu yang digunakan untuk menghilangkan najis mughaladhah. Ini pun juga tidak diperbolehkan untuk digunakan tayamum. Selanjutnya wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu, keberadaan debu itu tidak tercampur dengan semisal tepung ataupun yang lainnya. Kemudian wa ayyaqsidahu, seorang yang hendak tayamum itu harus menyengaja untuk mengambil debu, ayyaqsidat turaba li ajli tahwili ilal udhwil mamsuh, yakni dengan tujuan mengambil debu untuk diambil ataupun untuk dipindah dari tempat asalnya ke anggota badan tayamum ataupun ke anggota badan yang di situ diusap untuk tayamum, yakni wajah dan kedua tangan. Ini berarti harus ada tujuan untuk mengambil debu. Dalam artian ketika semisal di situ ada angin kencang
ada angin kencang, kemudian di situ anginnya membawa debu, maka ketika debu itu secara tidak langsung ini mengenai kepada wajahnya, kemudian mengenai kepada kedua tangannya, ketika tidak ada niatan untuk memindah, maka praktek seperti itu tidak mengesahkan tayamum. Berarti tayamum itu harus ada naklut turabnya, harus ada memindah debu. Semisal ketika di situ ada angin kencang, maka prakteknya tangan kita hadangkan ke angin tersebut. Ketika ada debu yang menempel, baru kita usapkan ke area wajah dan juga kedua telapak tangan. Maka di sini syarat dari tayamum adalah wa ayyaksidahu, harus menyengaja debu untuk dipindah ke anggota badan yang diusap ketika tayamum. Selanjutnya wa ayyam saha wajhahu wa yadaihi bidharbataini. Kemudian syarat selanjutnya seorang itu mengusap wajah dan juga kedua telapak tangan dengan 2 kali pengambilan. Ai wala budda minadh dharbataini syar'an wa in amkanat tayammum aqlan bidharbatin bi khirqatin aw nahwiha bi ayyadriba bil khirqati ala turabin wa yadha'aha ala wajhin wa yadaihi ma'an. Nah ini keberadaan seorang yang tayamum itu harus mengambil 2 kali debu, dalam artian ketika cuma 1 kali maka di situ tidak boleh ataupun tidak sah, walaupun toh secara akal itu prakteknya bisa. Yakni semisal kita mempunyai khirqah ataupun sapu tangan yang kita letakkan di debu. Ini semisal sapu tangan kita letakkan di debu, kemudian setelah kita letakkan ini yang sebagian ini kita usap ke wajah, kemudian sebagian ini kita usap ke tangan, kemudian sebagian yang lain ini kita usap ke tangan kiri. Walaupun toh secara akal itu praktek seperti itu bisa, namun hal ini tidak dianggap sah karena syarat dari tayamum itu harus 2 dharbataini, 2 kali pukulan ataupun 2 kali pindahan. Berarti semisal kita memindah debu, yang pertama ini kita gunakan untuk mengusap wajah, kemudian kita ngambil lagi yang di situ digunakan untuk mengusap kedua tangan. Berarti syaratnya ini harus dharbataini, 2 kali ambilan, 2 kali pukulan. Selanjutnya wa ayyuzilan najasata awalan, seorang yang hendak tayamum itu sebelum melakukan tayamum harus menghilangkan najis-najis yang ada pada tubuhnya. Wa ayyajtahida fil qiblati qablahu, dan juga sebelum tayamum ini harus mengetahui arah kiblat dulu, mana kiblat, kemudian yang nantinya di situ digunakan untuk melakukan sholat. Wa ayyakuna tayammumu ba'da dukhulil waqti, dan syarat yang nomor 9 adanya tayamum itu harus sudah masuknya waktu. Ketika asar maka di situ sudah masuk waktunya asar, demikian juga maghrib itu sudah masuk waktunya maghrib baru melakukan tayamum. Ini dengan alasan karena li'anna tayammuma taharatu daruratin wala darurata qabla dukhulihi. Dengan alasan karena tayamum itu merupakan toharoh yang sifatnya adalah darurah, dan ketika sebelum masuk waktu sholat itu tidak bisa dikatakan sebagai darurah, sehingga seorang ketika mau tayamum itu harus menunggu masuknya waktu sholat. Kemudian syarat yang terakhir wa ayyatayammama likulli fardhin, dan tayamum itu hanya diperuntukkan untuk 1 ibadah fardu. Ibadah fardu yang dimaksud ini adalah ibadah fardu yang sifatnya ainiyah. Fala yajma'u bitayammumin wahidin wa in kanal mutayammimu sabiyan fardaini ka sholataini aw tawafaini li'annahu taharatu daruratin fuqida biqadariha. Sehingga di sini seorang itu tidak boleh mengumpulkan 2 ibadah fardu dengan 1 tayamum saja. Semisal di sini sholataini, semisal 2 sholat ataupun 2 tawaf, ataupun dibalik, yang satunya itu tawaf kemudian digunakan untuk sholat, itu pun juga tidak boleh. Ataupun contohnya seorang khutbah kemudian
melakukan sholat Jum'ah. Ini pun juga tidak boleh bagi seorang khotib. Jadi bagi seorang khotib ketika dia itu tayamum, maka seusai melaksanakan khutbah, maka dia itu harus tayamum lagi dalam rangka untuk melaksanakan sholat Jum'ah. Berarti antara khutbah itu merupakan satu ibadah fardu, kemudian sholat Jum'ah itu pun juga satu ibadah fardu, sehingga di sini tidak boleh satu tayamum digunakan untuk dua ibadah fardu. Faslun ay hadza faslun. Faslun tawiki kono fasl suwiji. Furudut tayamumi utawi pira-pira fardune tayamum iku khamsatun ana 5. Al awwalu utawi kang awal iku naklut turabi mindah lebu. Atsani utawi kang kaping pindho iku an-niyatu niyat. Ats-tsalitsu utawi kang kaping telu iku mashul wajhi ngusap wajah. Ar-rabi'u utawi kang kaping papat iku mashul yadaini ngusap tangan loro ilal mirfaqaini tumeka maring sikut loro. Al-khamisu utawi kang kaping 5 iku at-tartibu urut-urut bainal mashataini ing dalem antarane rong usapan utawa ing dalem antarane usapan loro. Pasal ini menerangkan tentang kefarduan tayamum. Kefarduan tayamum itu jumlahnya ada 5. Yang pertama adalah naklut turabi, mindah debu. Debu harus dipindah dari tangannya ataupun telapak tangannya, dipindah ke area yang diusap ketika tayamum, yakni wajah dan kedua tangan. Kemudian yang kedua adalah an-niyah, wathani an-niyatu, yang kedua adalah niat. Kemudian yang ketiga adalah mashul wajhi, ngusap wajah. Wajahnya diusap dengan debu. Kemudian yang nomor 4 mashul yadaini, mengusap kedua tangan ilal mirfaqaini, sampai kepada kedua siku. Yang nomor 5 adalah tertib di antara dua usapan, dalam artian wajah dulu baru di situ mengusap kedua tangan. Tidak boleh kedua tangan baru wajah. Kalau dipraktekkan itu seperti ini. Berarti yang pertama kita harus mencopot semisal cincin ataupun gelang jam ataupun apapun yang berada di tangan kita. Karena apa? Karena tayamum itu beda dengan wudhu. Wudhu kita menggunakan air, yang keberadaan air itu bisa meresap ke semisal cincin, sehingga ketika kita wudhu itu disunnahkan untuk memutar-mutar cincin. Tapi kalau dalam permasalahan tayamum itu cincin itu harus kita lepas. Karena apa? Karena cincin ketika tidak dilepas nanti debu itu tidak akan bisa masuk ke area dalam cincin. Sehingga pertama kita harus menghilangkan ataupun mencopot cincin dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu kita siapkan debu. Debu kita harus benar-benar menggunakan debu, dalam artian debu itu memang benar ada, tidak boleh hanya sekedar prasangka saja. Dalam artian wujudnya debu itu seperti apa? Yakni yang namanya turab itu ketika kita semisal memukul, nah nanti di situ akan keluar yang namanya turabnya itu. Kalau di bahasa Jawa kan itu namanya bledug. Jadi harus ada turabnya, benar-benar harus ada debunya. Jadi semisal kita nanti tayamum di dalam mobil ataupun di dalam bis ataupun di dalam pesawat yang di situ tidak ada debunya ataupun memang debu itu benar-benar tidak ada di dalamnya, maka tentunya di sini tidak sah. Ini sesuai dengan madhabnya Imam Syafi'i. Berarti harus benar-benar menggunakan debu seperti halnya syarat tayamum tadi. Kemudian yang pertama caranya yaitu kita mengambil debu. Setelah mengambil debu, nah ini namanya adalah naklut turab. Ini merupakan syarat tadi. Berarti kita mengambil debu. Nah setelah debu ini kita ambil, maka kita ini tidak wajib. Nah, istilahnya diketek nih cara basa Jawanya. Ini tidak wajib. Ini dalam rangka ketika ada batu kerikil ataupun yang lainnya itu nanti tidak akan mengenai terhadap wajah kita. Berarti kita ngambil, setelah kita ngambil maka disitulah tempatnya niat. Nawaitut tayammuma listibahati fardhis sholati lillahi ta'ala. Nah, ini. Berarti yang kita usap itu adalah area wajah semuanya. Ini mulai ini sampai sini, kemudian sini. Ini adalah area wajah. Berarti semua area wajah ini harus terusap dengan debu. Ini saya ulangi,
Kita ngambil, setelah ngambil, di sinilah tempatnya niat. Mulai dari naklu tadi, mulai dari kita mengambil debu sampai tangan ini ke area wajah kita. Nawaitu tayammuma listibahati fardhis sholati lillahi ta'ala. Berarti ini semuanya harus terusap. Nah, setelah itu kita bersihkan. Karena apa? Karena ini ada kemungkinan debu ini adalah debu yang mustakmal. Kita bersihkan. Setelah kita bersihkan, kita ngambil ke lokasi yang berbeda. Karena di tempat yang ini tadi, ini adalah keberadaan debu yang mustakmal. Kita ngambil di area yang lain. Setelah kita ngambil, kemudian di sini ada beberapa batasan. Batasannya adalah, ini adalah satu batasan, kemudian ini batasan yang kedua, kemudian ibu jari ini juga batasan yang ketiga. Yang gunanya ini, daerah ini untuk mengusap daerah ini sampai siku. Kemudian yang sini, ini digunakan untuk mengusap daerah siku yang sini sampai ke sini. Kemudian yang ibu jari ini nanti untuk mengusap ibu jari yang ini. Jadi nanti prakteknya yang kiri itu gini. Kita mengusap yang kanan dulu, berarti menggunakan tangan kiri. Ini seret sampai sini, sampai siku. Kemudian setelah ini yang telapak tangan yang sini tadi ini digunakan untuk mengusap yang area sini. Nah, sampai sini. Kemudian setelah ini ibu jari diusap dengan ibu jari. Kanan sudah selesai. Kemudian tangan kiri kita usap dengan menggunakan tangan kanan. Sama prakteknya. Selesai. Ini adalah praktek tayamum sekaligus niatnya. Ilahuna wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.